Mana ternyata Paman August lupa membayar pajak mereka selama ini, sehingga mereka harus menyita mansion berikut isinya. Dan akhirnya gadis itu pun kembali pada kehidupan lamanya. Kembali mengendarai sepedanya, ia pun pergi ke sekolah dan membiarkan orang-orang itu kembali mengejek dirinya. Dan dia hanya dapat menangisi kepergian Meredith sang sahabat. Saat berjalan di antara loker itu, tiba-tiba matanya tertuju pada kotak yang terdapat di dalam loker milik Jun. Claire pun langsung menuduhnya mencuri, di mana Jun berkata jika dia tahu jika Claire tak bisa membuang benda itu, maka dia mengambil untuk mengamankannya. Kau lihat kan akibatnya pada Meredith, ucap Jun tak kalah berang. Mereka pun bertengkar, di mana Claire mati-matian ingin merebut kembali kotak kuno itu, sementara sahabatnya Jun tak ingin Claire menggunakan benda itu lagi yang akan mengakibatkan jatuhnya korban lainnya. Namun Claire yang sudah dirasuki itu pun bersikeras untuk merebutnya hingga terjadilah peristiwa itu, di mana Jun yang ingin mempertahankan benda itu tiba-tiba terjatuh dari tangga. Panik, Claire pun bertanya apakah Jun tak apa-apa, di mana Dani begitu marah padanya, lalu berusaha mengejar Claire yang terus berlari membawa kotak keramat itu. Dia memohon pada Dani agar membiarkannya menyelesaikan permohonannya yang tinggal 2 permohonan lagi dan menyuruh pemuda itu untuk pergi menjauh. Kau tak akan lolos dari ini, Claire, ucap Dani. Lalu Claire pun mengucapkan keinginannya. Ia berharap jika sang ibu tak bundir, dan tak lama kemudian dia pun mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Terdengar suara seseorang yang sangat dia kenal. Seketika dia berlari memeluk sang wanita yang sangat dirindukannya itu, di mana sang ibu keheranan demi melihat putrinya yang seakan lama tak berjumpa. Lalu gadis itu pun tersenyum haru saat melihat sang ayah yang terlihat sangat bahagia seraya membawakan kue ulang tahun untuk sang istri. Ia pun memeluk sang ayah. Saat sedang melihat-lihat lukisan sang ibu, dia pun tiba-tiba tertegun ketika melihat sebuah lukisan kotak kuno itu, di mana seketika dia teringat saat dia menemukan sang ibu yang telah bundir di loteng. Seketika dia pun menyadari jika sang ibu pun menggunakan kotak musik itu. Tiba-tiba dia pun melihat keluar jendela di mana sang ayah sedang bersama rekannya yang akan menebang pohon. Ia pun berlari kencang menuruni tangga itu dan menghambur keluar seraya berteriak memanggil sang ayah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, guys? Lanjut ke part berikutnya. Pria itu sedang berdiri terpaku saat alat itu menyapu dirinya. Seketika sirup merah pun muncrat kemana-mana hingga mengenai putrinya. Claire menangis histeris demi melihat ayahnya yang sudah terkapar tak bernyawa. Claire pun menangis sejadi-jadinya. Dia sungguh menyesal. Dia pun bergegas lari ke dalam rumah, membuat sang ibu terkejut melihat wajah sang putri yang penuh dengan darah, sedang berlari panik naik ke kamarnya. Ternyata dia naik ke kamarnya untuk melihat kotak tersebut. Tinggal satu permohonan yang bisa ia lakukan. Aku tahu cara mengalahkanmu. Aku mau kembali. Aku mau kembali sebelum aku mendapatkanmu. Permohonan terakhirku ingin kembali ke pagi sebelum ayah menemuiku. Aku mau kembali sekarang, teriaknya pada kotak tersebut, di mana tiba-tiba dia sedang duduk terbangun di atas tempat tidurnya dan melihat Max, anjing kesayangannya yang juga berada di atas selimutnya. Dia pun memeluk Max dengan sangat erat. Saat terdengar suara sang ayah yang akan berangkat bekerja, seketika dia pun berteriak agar sang ayah menunggunya sesaat. Lalu dia pun menghambur keluar dan langsung memeluk ayahnya yang kebingungan melihat tingkah putrinya yang sedikit aneh pagi itu. Aku cuma penasaran apakah aku bisa ikut dengan kalian seperti dulu, ujarnya membuat rekan sang ayah pun ikut merasa bingung. Namun mereka senang. Mengucapkan salam pada sang bibi tetangga, dia pun naik ke mobil itu. Lalu mereka pun menuju tempat di mana sampah-sampah sudah menunggu untuk diangkut. Saat tiba di depan mansion itu, Claire pun mulai mencari sesuatu. Ya, ternyata dia mencari benda keramat itu. Lalu diam-diam dia pun memasukkan kotak kuno itu ke dalam ranselnya, lalu meminta bantuan sang paman untuk menurunkan sepedanya. Dia pun berkendara ke sekolah, di mana dengan wajah ceria dia pun berlari menghampiri Dani yang sedang bermain skateboard, yang melihatnya dengan sedikit bingung, di mana gadis yang disukainya itu terkesan berbeda hari itu, di mana dia biasanya selalu cuek padanya.